Tema renungan firman Tuhan untuk renungan hari ini adalah mencari jodoh dengan meminta dan mempercayai tanda serta konfirmasi Tuhan. Ayat Alkitab yang kita baca sesuai bacaan Sabda Bina Umat GPIB hari ini adalah dari Kejadian 24 ayat 7 sampai ayat 21 yang berbunyi sebagai berikut. Tuhan, Allah semesta langit, telah memanggil aku dari rumah ayahku serta dari negeri sanak saudaraku, dan yang telah berfirman kepadaku, serta yang bersumpah kepadaku, demikian, kepada keturunanmu lah akan kuberikan negeri ini. Dialah yang akan mengutus malaikatnya berjalan di depanmu, sehingga engkau dapat mengambil seorang istri dari sana untuk anakku. Namun jika perempuan itu tidak bersedia mengikuti engkau, terlepaslah engkau dari sumpahmu kepadaku ini. Hanya saja, anakku jangan kau bawa kembali ke sana. Hamba itu lalu meletakkan tangannya di bawah pangkal paha Abraham, tuannya, dan bersumpah kepadanya tentang hal itu. Kemudian hamba itu mengambil 10 ekor unta dari unta tuannya, dan pergi dengan membawa berbagai macam barang berharga milik tuannya. Ia berangkat menuju arah Mesopotamia, ke kota Nahor. Ia menyuruh unta-unta itu berhenti di luar kota itu, dekat sumur air. Menjelang petang, waktu perempuan-perempuan keluar untuk menimba air. Berkatalah ia, Tuhan, Allah Tuanku Abraham, buatlah kiranya aku berhasil hari ini, tunjukkanlah kasih setiamu kepada Tuanku Abraham. Sekarang aku berdiri di dekat mata air, dan anak-anak perempuan penduduk kota ini datang keluar untuk menimba air. Kiranya terjadilah begini, anak gadis yang kusapa dengan kata-kata ini, tolong miringkan kendimu itu, supaya aku minum, dan dia menjawab, minumlah, dan unta-untamu juga akan kuberi minum, dialah yang kau tentukan bagi hamba-mu, Ishak. Demikianlah akan kuketahui bahwa engkau telah menunjukkan kasih setia-mu kepada tuanku. Sebelum ia selesai berbicara, datanglah Ribka, yang lahir bagi Betuel, anak laki-laki Milka, istri Nahor, saudara Abraham. Ribka membawa kendi di atas bahunya. Anak gadis itu sangat cantik parasnya, seorang perawan, belum pernah disentuh laki-laki. Ia turun ke mata air itu dan mengisi kendinya, lalu naik lagi. Hamba itu berlari menemuinya dan berkata, tolong beri aku minum sedikit air dari buyungmu itu. Jawabnya, minumlah, Tuan. Ia segera menurunkan kendinya ke tangannya, dan memberi dia minum. Setelah ia selesai memberi hamba itu minum, ia berkata, untuk unta-untamu juga akan kutimba air, sampai semuanya selesai minum. Ia segera menuang air dari kendinya ke dalam palungan, dan berlari lagi ke sumur untuk menimba air. Ia menimba air untuk semua unta orang itu. Orang itu memperhatikannya diam-diam untuk mengetahui, apakah Tuhan membuat perjalanannya berhasil atau tidak. Demikian pembacaan Alkitab. Haleluya! Saudara-saudari buah hati Allah, hari ini, kita akan merenungkan satu bagian dari Alkitab, yaitu dari Kejadian 24, ayat 7 sampai ayat 21, yang mengungkapkan sebuah narasi tentang pencarian yang dilakukan oleh hambanya Abraham, untuk menemukan istri yang cocok bagi Ishak. Abraham, menyadari akan adanya implikasi budaya dan keluarga dari pilihan ini, memerintahkan hambanya untuk mencari istri dari tanah kelahirannya. Hamba dari Abraham ini, dalam memperagakan iman dan kepercayaannya yang indah kepada Tuhan, mencari bimbingan dan konfirmasi ilahi, melalui tanda tertentu di sebuah sumur. Ribka, yang cantik dan rendah hati, menggenapi tanda itu, menjadi istri pilihan yang diperkenan Tuhan bagi Ishak. Konteks ini menggambarkan ketergantungan yang mendalam, pada tuntunan dan penegasan Tuhan dalam pengambilan keputusan penting, yaitu dalam hal memilih pasangan hidup. Apa pesan Tuhan untuk kita yang hidup di masa kini? Pesan Tuhan hari ini juga bergema dalam kompleksitas hubungan modern kita.
Pesan Tuhan yang abadi ini mendorong kita untuk mencari bimbingan dan konfirmasi ilahi ketika memikirkan pasangan hidup kita. Kisah ini mengingatkan kita bahwa Tuhan terlibat secara rumit dalam perjalanan relasional perjodohan kita. Saat ini, Tuhan berbicara kepada kita melalui narasi ini, menekankan pentingnya doa, kearifan, dan kepercayaan dalam mencari belahan jiwa kita. Di dunia yang dipenuhi dengan pilihan, gangguan, dan tekanan masyarakat, pesan Tuhan sangat jelas, mintalah dan percayalah pada tanda-tanda dan konfirmasinya, di saat kita menavigasi jalan untuk menemukan belahan jiwa kita. Apa yang harus kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari? Pertama-tama, kita harus mengakui akan pentingnya mencari bimbingan Tuhan dalam masalah perjodohan. Hambanya Abraham memberikan teladan yang kuat dengan meminta dan mengandalkan sinyal ilahi, menyadari perlunya hikmat Tuhan dalam mengambil keputusan yang begitu penting. Kita dipanggil untuk meneladani iman ini, mencari arahan Tuhan melalui doa dan refleksi. Kedua, tanggapan kita harus melibatkan kesabaran dan kebijaksanaan. Kisah ini mengajarkan kita bahwa waktu dan cara Tuhan mungkin berbeda dari waktu dan cara kita, dan kesabaran adalah suatu kebajikan dalam mengejar belahan jiwa kita. Percaya pada tanda-tandanya, tetap membutuhkan kearifan dan keselarasan terhadap suaranya. Yang terakhir, tanggapan kita haruslah berupa komitmen aktif untuk mempercayai pimpinan Tuhan. Saat kita mencari penegasan dari Tuhan, penting untuk menyelaraskan keinginan kita dengan kehendak-Nya, menyerahkan harapan kita pada rencana sempurnanya, yang Tuhan sediakan untuk perjalanan relasional perjodohan kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami berdiri di hadapan-Mu, terinspirasi oleh iman yang ditunjukkan dalam kisah hambanya Abraham. Saat kami mempertimbangkan untuk menemukan belahan jiwa atau jodoh kami mencari bimbingan dan konfirmasi dari-Mu. Berilah kami kesabaran untuk menantikan waktu-Mu dan kearifan untuk mengenali tanda-tanda-Mu. Semoga hati kami selaras dengan suara-Mu, percaya bahwa rencana-Mu bagi hubungan perjodohan yang melampaui pemahaman kami. Kami pohonkan doa ini dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Kiranya Tuhan menguatkan kita, dan kasih karunia Tuhan Yesus menyertai kita.